Keluarga kerajaan Campa menerima Islam. Menurut Babat Ngampel Denta, sebagaimana penjelasan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Syekh Ibrahim Samarkandi, atau Syekh Maulana, mendakwahkan Islam di negeri Campa, bagian wilayah Vietnam, tepatnya di Gunung Sukasari. Wali ini berhasil mengislamkan Raja Campa, bahkan juga menjadi mantu dari raja tersebut. Dia menikah dengan anak Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan, dan memperoleh 2 putra, yaitu Ali Murtolo, Ali Murtado, dan Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat Sunan Ampel. Selain Putri Chandrawulan, Raja Campa juga memiliki seorang putri lagi yang bernama Putri Dwarawati. Dan, sebagaimana keluarganya yang telah menerima Islam, Putri Campa ini juga telah memeluk Islam. Kerajaan Campa sendiri memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hubungan baik ini sudah berlangsung sejak lama, dari masa Singasari dan terus berlanjut hingga masa Majapahit. Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan Agus Sunyoto, tidak mengherankan ketika kerajaan Campa mengalami krisis akibat serangan dari Raja Vietnam bernama Le Nhan Ton dan Tan Ha Ton, sekitar rentang waktu tahun 1446 sampai tahun 1471 Masehi. Banyak penduduk Campa yang telah beragama Islam berbondong-bondong datang ke Nusantara. Adanya hubungan baik antar dua kerajaan, Campa dan Majapahit, memungkinkan terjadinya pernikahan antar elit kerajaan. Prabu Brawijaya V yang merupakan Raja Majapahit, menikah dengan Putri Dwarawati yang merupakan anak Raja Campa yang telah memeluk Islam. Saya tidak tahu pasti kapan pernikahan ini terjadi. Namun, yang jelas pernikahan Brawijaya V dan Putri Dwarawati terjadi sebelum Campa mengalami krisis akibat peperangan, dan juga sebelum Sunan Ampel datang ke Tanah Jawa, membawa Islam masuk ke Keraton Majapahit. Pernikahan Brawijaya V dan Putri Dwarawati tidak hanya membawa langkah sang Putri Campa masuk dalam Keraton Majapahit, namun itu juga membawa Islam ke dalam kerajaan yang sangat berpengaruh di Jawa kala itu. Putri Dwarawati tetap memeluk Islam, meski menikah dengan Brawijaya V yang bukan seorang Muslim. Komitmen keislaman Putri Campa ini tentu berdampak pada kemajuan dakwah Islam di Tanah Jawa saat itu, apalagi mengingat statusnya bukan sekadar selir melainkan permaisuri dari Raja Majapahit. Ada penelitian menarik yang meneliti naskah-naskah Babat perihal ini. Penelusuran Nur Khalik Ridwan tentang melacak jejak politik persebaran Islam antara elit kerajaan Majapahit dan Wali Sanga konsolidasi hukum Islam di Jawa, mendedahkan bahwa penyebaran Islam pada masa awal di Jawa tidak luput dari jaringan anak-anak Raja Majapahit, Brawijaya V, yang memiliki istri yang beragama Islam. Jadi dari istri-istri Brawijaya V lahir anak-anak bangsawan Trah Majapahit yang telah beragama Islam. Di antaranya, dari Putri Dwarawati lahir Ratu Pembayun dan Lembu Peteng Adipati Mandura. Ratu Pembayun ini menikah dengan Handayaningrat, yang kelak cucu mereka bernama Jaka Tingkir, Mas Krebet mendirikan Kerajaan Pajang, salah satu kerajaan Islam masa awal di Jawa. Ada lagi anak-anak dari 2 istri, selir Brawijaya V lainnya, yaitu dari Putri Caina lahir Raden Patah yang kelak mendirikan Kerajaan Demak Bintoro, kerajaan Islam masa awal di Jawa, dan dari Putri Wandan lahir Raden Bondan Kejawen. Demikian kisah ini, semoga bermanfaat.